Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, gue akan membahas seputar kumpulan aplikasi pinjaman online legal OJK yang tidak ada desa lapangannya. Tentu aman sekali untuk kalian galbaikan. Ya, jadi bagi teman-teman yang baru saja menonton dan baru saja bergabung di dalam channel YouTube Tulis Pinjol, silahkan tonton video ini sampai selesai agar apa yang gue sampaikan di dalam channel YouTube Tulis Pinjol kalian bisa pahami dan kalian bisa mengerti. Ya, sebelum gue melanjutkan ke video berikutnya, di sini bagi teman-teman yang belum mensupport dan belum mendukung channel YouTube dari Tulis Pinjol, silakan aja langsung klik tombol subscribe-nya dan juga like-nya. Dan apabila teman-teman juga yang masih peduli kepada masyarakat yang di luar sana yang belum mengerti tentang dunia pinjaman online, silakan bagikan channel ini di seluruh akun media sosial kalian. Dan apabila juga teman-teman yang saat ini belum bergabung, belum join di dalam grup Telegram Tulis Pinjol, silakan langsung saja join di dalam grup Tulis Pinjol melalui link tautan yang ada di dalam deskripsi. Ya, dari sini gue akan memberikan informasi kumpulan aplikasi pinjaman online legal OJK yang aman digalbay dan tidak ada DC lapangannya. Gak hanya itu, gue juga akan memberikan pinjol atau paylater yang tidak aman kalian galbaikan. Ya, jadi di sini ada dua versi yang akan gue bahas. Jadi dimohon untuk menonton video ini sampai selesai agar kalian paham, mengerti. Oke, tentunya bagi teman-teman, kalau kalian nggak ngerti dalam dunia pinjaman online legal, ya, kalian tuh pasti ketika mau jatuh tempo, pasti sering banget menanyakan. Entah tuh dalam grup, entah tuh di media sosial, Kak, ini ada desa lapangan gak? Kak, aku punya pinjaman ini aman gak sih? Nah, kayak gitu kan. Daripada kalian menanyakan kayak gitu terus-menerus, di sini gue buatkan jawabannya melalui video. Tetapi bagi teman-teman, ya, ada beberapa aplikasi pinjaman online yang kalian harus waspadai dan kalian harus benar-benar ya ini hindarkan. Karena pinjaman online ini ada desa lapangannya. Yang pertama, pinjol yang ada desa lapangannya dan perlu kalian harus hindarkan yaitu adalah seperti dari paylater Aku Laku. Yang kedua, dari pinjol fintech kredit pintar. Dan seterusnya adalah dari paylater Kredivo. Dan selanjutnya dari pinjol rupiah cepat. Pada pinjol rupiah cepat ini, ya memang ada desa lapangannya. Namun, desa lapangan dari rupiah cepat ini masih tergolong random ya. Artinya tidak menyeluruh desa lapangannya untuk mendatangi nasabah. Jadi untuk rupiah cepat ini kalian nggak usah terlalu khawatir karena desanya tidak rajin seperti pada Aku Laku, Kredit Pintar dan juga Kredivo. Ya, dia berbeda sendiri. Dan selanjutnya yang kalian harus hindarkan dari pinjol mau cash. Sama, pinjol mau cash ini ada desa lapangannya, namun dia masih random. Untuk dari Shopee, ya, Shopee ini ada dua produk. Yang pertama dari paylater dan S-Pinjam. Untuk paylater saat ini desa lapangannya gue belum mendapatkan informasinya. Dari gue bangun grup selama 2 tahun belakangan ini gue belum mendapatkan informasinya bahwa paylater ada desa lapangannya. Dan seterusnya dari S-Pinjam. S-Pinjam ini ya sering banget gue dapatkan informasinya dari anggota grup Telegram gue dan dia sering didatengin sama DC lapangan dari S-Pinjam. Tetapi untuk S-Pinjam ini DC lapangannya biasanya dari pihak vendor ataupun pihak ketiga. Dan di wilayah mana aja DC-nya untuk S-Pinjam? S-Pinjam ini yang gue dapatkan informasinya ya yang sering banget gue dapatkan informasi itu ada di wilayah Bogor. Untuk di wilayah lain gue belum mendapatkan informasinya. Tetapi bagi teman-teman, kalau kalian ya sudah gagal bayar, tak bayar, gue usahakan kalian gak usah takut untuk desa lapangannya. Dan selanjutnya ya dari dana tunai. Dana tunai memang ada desa lapangannya ya dan dia tergolong pinjol legal. Tapi bagi teman-teman sama, dia masih random. Yang seterusnya adalah dari pinjol Indodana. Indodana ini ya termasuk pinjol lama dan dia pinjol legal. Ya, pinjol OJK.
Dan untuk desa lapangannya dia rame di wilayah Jabodetabek dan bahkan juga di wilayah Jabodetabek juga ada. Jadi bagi teman-teman kalau misalkan gagal bayar di Indodana, ya pasti kalian akan didatengin sama DC lapangannya. Dan bagaimana untuk di wilayah Jabodetabek atau di wilayah Jawa, di Pulau Jawa, itu DC-nya ya ada yang datang, ada yang enggak. Biasanya dia dari pihak ketiga. Nah, seterusnya adalah dari Tunaiku. Nah, dari pinjol Tunaiku atau Amar Bank, ini DC-nya ada, bro. Dan dia merata. Dan pinjol dana rupiah, apakah ada desa lapangannya? Untuk pinjol dana rupiah, ini sampai saat ini belum ada desa lapangannya. Banyak di dalam grup Telegram gua, banyak pengikut-pengikut di dalam Mediatus Pinjol, mereka menginformasikan dia gagal bayar, telat bayar, namun dia belum didatengin desa lapangannya. Memang di dalam media resmi akun Instagram milik Dana Rupiah, dia menginformasikan bahwa dia sudah memiliki kolektor lapangan. Tetapi pada faktanya di lapangan, saat ini nasabah yang sudah telat bayar ataupun sudah gagal bayar, mereka belum didatengin DC lapangannya. Baik itu di Jabodetabek ataupun di luar Jabodetabek, ya. Dan selanjutnya di sini gue akan menunjukkan kepada teman-teman ya, memberikan informasi kumpulan aplikasi pinjol legal yang tidak ada desa lapangannya dan aman untuk digalbay. Dan kalian coba dengarkan ini baik-baik ya. Yang pertama dari pinjol kredito. Nah ya, pinjol kredito ini ya dia memiliki limit batasnya sampai 10 juta pinjaman dan tenornya itu 3 sampai dengan 12 bulan. Dan bunga selama sebulannya itu ya dia dikenakan fee sebesar 2,4%. Nah, yang selanjutnya dari pinjol ada kami. Pinjol ada kami ini ya tergolong pinjol lama. Ya, pinjol lama legal yang juga diawasi oleh OJK. Dan pinjol ini tidak ada DC lapangannya. Pinjol dari ada kami ini dia memiliki batas limit pinjaman yaitu sebesar 10 juta dengan tenor beragam dari 3 sampai dengan 6 bulan, bahkan juga ada yang sampai 12 bulan. Ya. Dan seterusnya dari pinjol KTA Kilat. Pinjol KTA Kilat ini adalah pinjol legal yang diawasi oleh OJK. Untuk pinjaman dari KTA Kilat ini ya dia memiliki limit 2.300.000 dengan jarak atau tenor yang diberikan adalah 91 hari. Nah, dan seterusnya adalah dari pinjol dana bijak. Dana bijak ini ya pinjol yang diawasi oleh OJK alias legal. Kalau kita meminjam di pinjol dana bijak, dia bisa memberikan Anda pinjaman sebesar 2 juta ya. Dan dia memiliki tenor yaitu dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun ya. Dan seterusnya adalah dari pinjol UKU. Pinjol UKU ini adalah pinjol yang legal ataupun diawasi oleh OJK. Dia memang status pinjaman online-nya termasuk tergolong lama, namun dia belum memiliki DC lapangannya. Jadi kalau teman-teman mau galbay di UKU ya aman-aman aja, bro. Dia memang tidak ada DC lapangannya. Jika kamu ingin mengambil sebuah pinjaman di UKU, dia akan memberikan Anda pinjaman sebesar 1 juta rupiah dengan tenor 91 hari. Nah, dan selanjutnya adalah dari ya pinjol rupiah cepat. Seperti tadi di awal gue bilang ya, pinjol rupiah cepat ada desa lapangannya, namun sini gue masukkan ke daftar pinjol yang tidak ada desa lapangannya ya. Dan dia pinjol rupiah cepat ini termasuk aman untuk digalbay karena di dalam grup Telegram gua, di dalam media-media terus pinjol, pengikutnya sering banget menginformasikan dia gagal bayar, telat bayar ya. Dan ternyata selama ini belakangan ini sudah 2 tahun lebih gue bangun grup informasi dari rupiah cepat, dia memang tidak ada desa lapangannya
Dan ada beberapa member gua itu sering banget memberikan informasi dia tidak pernah didatengin DC lapangan dari rupiah cepat. Jadi kita bisa memberikan kesimpulan bahwa pinjol rupiah cepat ini memang tidak ada DC lapangannya. Dan selanjutnya adalah dari pinjol Adapundi. Pinjol Adapundi adalah pinjol yang diawasi oleh OJK atau alias legal. Dan dia, ya kalau misalkan kita meminjam itu batas limitnya bisa sampai 30 juta bro. Dengan tenornya 360 hari. Wow, dia limitnya termasuk besar ya dari pinjol Adapundi. Namun yang disayangkan dari pinjol Adapundi, dia berani memberikan pinjaman sampai 30 juta. Namun dia tidak memiliki DC lapangannya. Nah tentu bagi teman-teman kalau misalkan galbay di pinjol Adapundi sebanyak-banyak kayak itu aman bro. Dia tidak ada DC lapangannya. Dan selanjutnya adalah dari Cashwagon. Ya. Pinjol Cashwagon ini adalah pinjol legal yang diawasi oleh OJK. Tapi sebelumnya pinjol Cashwagon ini adalah pinjol yang ilegal sebelumnya ya. Dan dia dulu belum ya legal, sekarang sudah legal dan dia pinjol Cashwagon. Ya, dia tidak memiliki DC lapangan. Dan selanjutnya adalah dari pinjol Watas. Pinjol Watas ini ya status aplikasinya dia termasuk tergolong baru. Ya, pinjol Watas ini termasuk tergolong baru dan dia pinjol legal yang diawasi oleh OJK yang tidak ada DC lapangannya ya bro. Untuk pinjol Watas ini dia bisa memberikan Anda pinjaman sebesar 20 juta rupiah dengan jangka waktu 91 hari sampai dengan 120 hari dengan bunga 14% per tahun ya. Dan selanjutnya adalah dari pinjol Kredinesia ya. Dari pinjol Kredinesia ini tidak ada DC lapangannya bro. Dia statusnya pinjol legal yang diawasi oleh OJK ya. Dengan dia bisa memberikan Anda pinjaman tuh sebesar 600.000 sampai dengan 5 juta rupiah dengan jangkau yang ditawarkan adalah 91 hari sampai dengan 360 hari ya. Dan selanjutnya adalah dari pinjol Tunai Kita. Pinjol Tunai Kita ini termasuk pinjol legal yang diawasi oleh OJK. Pinjol Tunai Kita ini tentu aman kita galbaikan karena dia tidak memiliki DC lapangannya. Dan pinjol Tunai Kita ini dia bisa berani memberikan pinjaman sebesar 20 juta dengan tenor maksimal 6 bulan. Pencarian juga cukup cepat dalam waktu 24 jam. Yang selanjutnya dari pinjol Cash Cepat. Pinjol Cash Cepat ini ya pinjol legal yang diawasi oleh OJK alias pinjol legal resmi ya. Pinjol Cash Cepat ini tidak memiliki DC lapangannya bro. Walaupun dia legal namun dia belum memiliki DC lapangannya alias debt collector. Limit pinjaman yang ditawarkan oleh ya konsumen ataupun debiturnya, dia bisa memberikan pinjaman sebesar 10 juta dengan tenor 91 sampai dengan 180 hari dengan bunga 14% per tahun. Dan selanjutnya adalah dari pinjol uang Mi. Pinjol uang Mi ini ya statusnya pinjol legal yang diawasi oleh OJK. Pinjol uang Mi ini aman digalbay karena dia belum memiliki DC lapangan. Dari pinjol uang Mi ini dia berani menawarkan pinjaman kepada konsumen ataupun nasabahnya yaitu sebesar dari mulai 400.000 sampai dengan 50 juta. Wow, gede juga ya. Dan bisa kamu cicil juga dalam jangka waktu paling lama 9 bulan. Bunga tahunannya yaitu 21,9% per tahun. Nah, selanjutnya dari pinjol PinPlus. Nah, pinjol PinPlus ini adalah pinjol yang diawasi oleh OJK alias resmi alias legal. Pinjol legal PinPlus tidak ada DC lapangannya. Jadi kalian tuh aman sekali untuk kalian galbaikan. Kalau kalian memiliki gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online PinPlus, kalian gak usah khawatir karena dia tidak memiliki DC lapangan. Dan pinjol PinPlus ini dia berani memberikan pinjaman sebesar 500.000 hingga 2.400.000 dengan jangka waktu yang diberikan 91 sampai dengan 120 hari dengan bunga 15% per tahun. Dan selanjutnya adalah dari pinjol Danapix. Ya, pinjol Danapix ini pinjol yang diawasi oleh OJK alias legal resmi dia.
Dana dari pinjol dana fix ini aman untuk digalbaikan karena pinjolnya tidak memiliki DC lapangannya ya bro. Dari pinjol dana fix ini dia berani menawarkan pinjaman mulai dari 500.000 hingga 10 juta rupiah. Dan katanya proses pengajuannya dapat dilakukan secara online dan hanya 7 menit. Wow, cepet juga ya. Syaratnya cukup KTP dan mencarikan selama 24 jam. Memang kalau pinjaman online itu ya cuma modal KTP doang, bro. Nah, jadi kalau misalkan kalian itu ya memiliki pinjaman online legal yang diawasi oleh OJK, kalian gak usah khawatir. Tadi gua sudah berikan daftar namanya ya pinjol legal yang diawasi oleh OJK yang tidak memiliki DC lapangannya dan pinjol yang ada DC lapangannya. Jadi teman-teman ya nggak usah takut dan khawatir lagi, dan kalian tuh nggak usah nanyakan lagi, Kak aku udah ini ada ini pinjol ini aman nggak digalbay. Coba kalian dengarkan video ini sampai selesai. Nah, itu adalah kumpulan aplikasi pinjaman online legal terupdate pinjol yang tidak ada DC lapangannya. Nah, jadi bagi teman-teman tuh sering banget bertanya kepada media tools pinjol, kamu galbay di pinjol ini aman gak sih? Sebenarnya yang kalian tanyakan itu yang amannya dari mana? Dari sisi mana nih yang amannya? Dari sisi OJK-nya kah? Atau DC-nya lah? Ya, kadang-kadang yang sering kalian tanyakan tidak hanya itu. Yang amannya apakah pinjol ini keluar kondar atau sebar data? Di sini gue akan berikan edukasinya bagi teman-teman yang saat ini belum tahu ataupun yang belum mengerti tentang dunia pinjaman online legal OJK. Pinjol online OJK, ya kalian itu nggak usah khawatir. Kalau DC-nya yang menyebarkan data Anda, itu ya pinjaman Anda lunas bro, dan orangnya bisa dipenjarakan. Ya. Dan selanjutnya, kalian tuh sering banget menanyakan, Kak, pinjol ini bisa keluar kondar gak naginya gitu kan. Ada beberapa pinjol yang bisa menagih di luar kondar, ada juga pinjol yang nggak bisa nagih di luar kondar. Yang pertama dari pinjol Indodana, yang kedua dari Paylater, Shopee, yang kedua adalah dari Kredivo, yang seterusnya adalah dari Akulaku dan Home Credit ya. Mereka itu bisa menagih di luar kondar loh bro. Kok dia bisa menagih di luar kondar? Karena dia status dari filternya e-commerce. Ya tentu kalau kalian itu belanja, apalagi belanja pulsa, mereka akan men-tracking dari sana. Setiap pembelian di dalam aplikasinya, mereka bisa men-tracking semua data yang kalian berikan pada waktu kalian belanja. Begitu bro. Makanya nggak usah heran kalau misalkan pinjol-pinjol itu bisa nagih di luar kondar, karena dia bisa men-tracking ya aktivitas pembelanjaan Anda pada waktu kalian belanja di dalam aplikasi e-commerce tersebut ya. Kenapa gue bisa tahu? Karena dulu itu ada DC dulu ada DC yang membocorkan hal itu pada waktu nasabah menanyakan, kok kamu bisa nagih di sini gitu, kata nasabahnya. Dan DC-nya juga memberikan informasinya, saya ya dapatkan informasi ini dari sistem katanya. Wow, berarti kan ini ya dia bisa men-tracking ataupun bisa melihat data nasabah pada dalam aplikasi e-commerce tersebut. Jadi teman-teman gak usah takut, gak usah heran ya kenapa dia bisa keluar kondar, kenapa dia bisa sebar data. Kalian gak usah takut bro. Kalau misalkan desanya itu menagih di luar kondar ataupun di media sosial, cap mereka sebagai penipuan bro. Cap mereka sebagai penipuan agar orang-orang yang ditagih itu langsung ngeblokir WA-nya tersebut. Karena pinjaman online legal, mereka DC-nya nggak boleh nagih kepada orang yang bukan bersangkutan. Apalagi melakukan teror, ancaman, intimidasi, dan bahkan mengganggu aktivitas bagi orang yang bukan sebagai peminjam. Itu nggak boleh bro. Makanya cap mereka sebagai penipu. Makanya biasanya DC-DC legal yang masih nakal, dia biasanya menagih, mengincar nomor tempat
kalian kerja, ataupun dia mengincar ya akun media sosial tempat kalian bekerja. Makanya bagi teman-teman, kalau misalkan mengisi formulir mencantumkan nama perusahaan kalian kerja, itu kalian bisa berpikir panjang dulu bro. Mendingan kalian cantumkan aja nama perusahaan tempat kalian dulu, tempat kalian bekerja. Itu lebih aman bro. Ya, ketimbang kalian benar-benar memasukkan nomor perusahaan kalian kerja, tempat kalian kerja. Wow, kalau ini asli, ya kalian bisa menerima resikonya bro. Karena sering banget teman-teman gua yang satu kerjaan sama gua, itu tempat kerjanya itu diteror habis-habisan sama pinjol legal. Ya, yang pertama biasanya mengincar ya men-spam komentar postingan di dalam akun media sosial perusahaan tempat nasabah bekerja. Yang kedua, dia menagih nomor HRD dan bahkan dia mengganggu nomor ekstensi office dari tempat dia bekerja. Wow, dan alhamdulillah itu sudah terhandle. Dan akhirnya desanya sudah tidak bisa lagi menagih karena setiap dia menagih dimatiin, ditutup teleponnya. Karena orang-orang yang ada dalam dunia kerja gua tuh sudah tahu bahwa pinjol legal DC-nya tidak boleh menagih seperti itu. Kalau DC memiliki ya urusan dengan nasabah, silakan urusi aja masalah pribadi kalian. Ya, jadi itu adalah informasi yang gua sudah sampaikan ya tentang informasi pinjol yang aman di Galbay, dan ada beberapa pinjol legal yang aman kalian untuk galbaikan. Mungkin itu saja informasi yang gue sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.